teman-teman, saya Natalia Mastika. Di sini kita akan bertanya kepada masyarakat di lingkungan sekitar ini, yaitu mengenai bagaimana sih konsumsi gula, garam, dan lemak mereka per hari. Nah, kita pengen tahu bagaimana nih konsumsi gula, garam, dan lemak mereka per hari. Yuk teman-teman, kita saksikan. Mohon maaf Mbak, mengganggu waktunya. Iya, Boleh meminta waktunya sebentar? iya boleh. Oke, terima kasih. Yuk Mbak, saya pengen tahu nih, Mbak tahu nggak sih berapa anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Nah, kalau dikira-kira berapa nih Mbak konsumsi, kira-kira aja nih, konsumsi yang dianjurkan untuk garam per hari? Kira-kira aja berapa menurut Mbak? Kalau misalnya garam, mungkin kalau dicampurkan ke sayur nih, mungkin 1 sendok. 1 sendok ya? Iya. Kemudian kalau konsumsi untuk gula-gula, kira-kira berapa? Kalau gula, kalau dicampur dalam teh 1 gelas tuh biasanya 1 sendok. 1 sendok ya. Hmm. Kalau lemak? Kalau lemak itu biasanya kalau dicampur dalam sayur itu biasanya 4 sendok. 4 sendok ya? Mm-mm. Enggak itu ya. Nah, tadi sekian Mbak ya. Terima kasih Mbak ya atas informasi yang sudah diberikan. Nah, demikian tadi teman-teman pendapat dari salah satu masyarakat, yaitu mengenai anjuran konsumsi gula dan garam serta lemak per hari. Nah, silakan simak slide berikut ini ya teman-teman. Di sini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua, yaitu mengenai anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari itu sebaiknya berapa. Tahukah teman-teman bahwa jika kita mengkonsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebih itu bisa menyebabkan faktor resiko penyakit tidak menular. Nah, terlebih dahulu nih teman-teman, kita harus tahu dulu nih sumber makanan seperti apa sih yang banyak mengandung seperti gula. Nah, contoh-contoh makanan yang banyak mengandung gula itu tentunya makanan yang manis-manis ya teman-teman. Misalnya es krim, coklat. Nah, bahkan nasi itu merupakan makanan yang juga mengandung gula, madu. Kemudian makanan-makanan yang snack-snack seperti itu ya teman-teman, itu sudah makanan yang banyak mengandung gula. Nah, sementara kita yang dianjurkan tadi dalam mengkonsumsi gula ini yaitu 4 sendok makan per hari. Nah, jika kita tidak membatasi dalam mengkonsumsi gula ini dalam per hari kita, yaitu jika kita tidak membatasi, itu akan bisa menyebabkan penyakit tidak menular. Penyakit apa sih yang bisa disebabkan jika kita mengkonsumsi gula yang berlebih? Nah, yaitu penyakit seperti diabetes ya teman-teman. Kemudian jika kita tidak menjaga pola makan kita, kita akan sangat beresiko menderita penyakit tidak menular itu seperti diabetes. Kemudian teman-teman, untuk konsumsi garam. Nah, konsumsi garam tadi sudah dianjurkan yaitu 1 sendok teh per orang per hari. Garam sendiri bisa kita dapatkan dari sumber-sumber makanan misalnya seperti mentega, kemudian ikan asin, nah kemudian keju. Banyak ya teman-teman sumber makanan yang banyak mengandung garam. Jadi misalnya juga dalam masakan kita ya, makanan kita misalnya pada saat kita memasak, janganlah terlalu banyak diberikan garam yang berlebih. Nah, apa sih yang bisa disebabkan jika kita mengkonsumsi garam berlebih? Nah, teman-teman, tentunya penyakit yang sering kita dengar yaitu penyakit hipertensi. Nah, itulah sebabnya mengapa di Indonesia ini hipertensi itu merupakan penyakit yang termasuk banyak dijumpai di masyarakat Indonesia, karena itu bisa disebabkan oleh faktor konsumsi kita yang berlebih terhadap garam ini sendiri ya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman di rumah sekarang membiasakan pola hidup sehat, yaitu mengubah perilaku, mengubah kebiasaan yang dulunya mungkin sering mengkonsumsi gula dan garam yang berlebih. Silahkan diporsir ya teman-teman untuk pencegahan terhadap penyakit tidak menular ini. Seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu penyakit diabetes mellitus, kemudian penyakit hipertensi. Nah, baik teman-teman, kemudian untuk konsumsi lemak itu sendiri kita perlu tahu juga nih sumber makanan seperti apa sih yang banyak mengandung lemak.
Nah, di sini saya akan memberikan contoh sumber makanan yang banyak mengandung lemak, yaitu seperti mentega, kemudian susu, olahan daging, kemudian santan. Nah, goreng-gorengan yang berlemak ya teman-teman. Kemudian pada saat masak juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang bisa disebabkan jika kita mengkonsumsi makanan tinggi lemak. Nah, teman-teman, kita tadi sudah tahu ya, sudah dijelaskan bahwa anjuran konsumsi lemak kita per hari yang dianjurkan itu yaitu 5 sendok makan. Nah, teman-teman, untuk penyakit yang bisa disebabkan oleh tingginya konsumsi lemak ini yaitu banyak ya, seperti penyakit yang bisa disebabkannya itu kolesterol. Nah, kemudian penyakit jantung, kemudian bisa juga stroke. Nah, banyak sekali teman-teman. Jadi untuk mencegah penyakit-penyakit ini tadi, silakan teman-teman semua menerapkan hidup sehat ya. Jadi kurangi dalam mengkonsumsi gula, garam, dan lemak per hari. Baik teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mari hidup sehat bersama.